Kapolres Purbalingga mengungkap kasus curanmor atau pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh warga yang bernama Sukirno asal Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres Purbalingga pada Senin 14 April 2025 ini, Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar mengatakan pelaku menggunakan kunci palsu untuk mengambil motor yang akan dicuri. Pelaku sendiri disampaikan oleh Kapolres Purbalingga melakukan aksi ini seorang diri dan sudah melakukannya sejak bulan Januari 2025 lalu. Hingga saat ini disampaikan sudah ada 6 motor yang dicuri oleh pelaku, dan ke-6 motor tersebut sudah diamankan oleh pihak Polres Purbalingga. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini, jajaran Polres Purbalingga menyelenggarakan rilis ungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Ada 1 orang pelaku yang sudah kita tangkap atas nama saudara Sukirno, umur 41, warga Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Dari hasil pendalaman yang dilaksanakan oleh Satreskrim bersama dengan unit Reskrim Polsek Purbalingga, sejauh ini sudah ada 6 unit sepeda motor yang sudah disita, yang merupakan hasil kejahatan dari tersangka Sukirno ini. Kemudian dari pendalaman yang dilaksanakan oleh tim penyidik kita, modus kejahatan yang diterapkan oleh pelaku ini, yang pertama dari aspek pelaku, saya ulangi, dari aspek TKP. Dia selalu menyasar pada kegiatan keramaian di pasar, parkiran sepeda motor dari pengunjung pasar. Kemudian cara yang dipergunakan adalah dengan jalan mencari lubang kunci sepeda motor yang sekiranya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam keadaan setengah rusak, yang kemudian itu menjadi sasaran. Dia menggunakan kunci palsu atau kunci lain yang bisa dia pergunakan untuk mengutak-atik lubang kunci motor sasaran. Ini 2 kekhususan yang kita simpulkan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka Sukirno ini. Dan kemudian 6 kendaraan yang sudah kita sita, kita amankan dari beberapa orang yang berprofesi sebagai petani atau pekebun. Jadi hasil kejahatan dari tersangka Sukirno ini kemudian dijual dengan harga yang sangat murah ke petani atau pekebun di wilayah Kabupaten Banyumas, yang itu dipergunakan untuk peralatan di area persawahan atau perkebunan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Bisa kita lihat di sini beberapa barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidananya, termasuk 6 unit motor yang sudah kita sita. Nanti kita akan menghubungi para korban yang sudah teridentifikasi dan akan kita laksanakan penyerahan kembali sepeda motor kepada para korban tersebut. Demikian, silakan apabila ada yang ditanyakan. Tersangka operasi sendiri atau ada temannya? Ya, ini sampai dengan saat ini kita simpulkan dia pemain tunggal. Dia yang mencari sasaran, kemudian dia yang memetik, dia juga yang mencari pembeli. Jadi ada pengalaman kerja dari yang bersangkutan ini di wilayah-wilayah perkebunan di Kabupaten Banyumas,
ada banyak relasi di sana sehingga menjadi sasaran untuk penjualan sepeda motornya ini dikerjakan sendiri oleh tersangka Sukirno ini. Ini belajar dari mana dia pakai kunci itu, Pak? Dia? Saya kira ini dari pengalaman yang bersangkutan sendiri ya. Jadi tidak juga dalam satu unit sasaran ini bisa berhasil begitu saja. Akan ada upaya-upaya untuk mencoba. Dia coba-coba, bisa dipakai, barulah dia ambil motornya. Sejak kapan ini? Sementara yang kita dalami berdasarkan lokus maupun barang bukti yang sudah kita sita, sementara kita baru menyimpulkan dia mengerjakan aksinya ini dari bulan Januari. Ada 6 peristiwa atau 6 TKP yang kita identifikasikan dari bulan Januari. Di Purbalingga saja atau di Banyumas? Sementara masih di Purbalingga semua, sedangkan lemparan dari hasil kejahatannya ke Banyumas. Terus untuk petani dan pekebun yang menggunakan mobil ini itu kena pasal judicial ada atau gimana? Ya, ini tentunya perlu pendalaman kita secara lebih lanjut lagi, dan kami juga tetap memandang ini sebagai suatu hal yang perlu untuk diberikan edukasi ya. Saat ini semua penadah masih dalam status sebagai saksi. Ada aspek sosial yang tentunya perlu dipertimbangkan oleh penyidik, sehingga nantinya tetap akan ada upaya edukasi bagi para pembeli ini agar tidak terlibat di dalam rangkaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tapi mereka tahu bahwa ini hasil curian semua ya, nggak ada PKP. Tentunya tahu karena dijual dengan harga murah, kemudian tanpa dilengkapi surat-surat. Dan sekali lagi ini masih dalam pertimbangan penyidik. Namun demikian ada aspek sosial yang perlu untuk kita pertimbangkan secara lebih dalam. Harga berapa dijualnya? Kisaran 1 juta saja. 1 juta. Pasal yang dikenakan apa? Iya, kita kenakan dengan tentunya pasal pokok ada di 363 KUHP, tidak pidana pencurian. Nanti bisa berkembang apakah pencurian pemberatan atau turunan tindak pidana yang lain. Ini semua masih berkelanjutan dari penyidik kita.